Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan jilat ini. Juga pedih, tapi tidak seperti penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Ayo bicara. Siksa neraka ini dimulai, Jenderal. Wanginya dengan wangi Jenderal. Begitu harum sehingga Siang, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa. Saat ini saya sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Bisa dilihat di belakang saya ada monumen 7 jenderal yang menjadi korban pemberontakan PKI. Di antaranya ada Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, lalu ada Jenderal D.I. Panjaitan, ada Jenderal Suprapto, lalu ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal M.T. Haryono, lalu ada Jenderal S. Parman, dan yang terakhir ada Kapten Pierre Tandean. Selanjutnya saya akan jelaskan secara singkat tentang sejarah Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti menjadi salah satu tempat yang dibangun untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September sebagai bentuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di kawasan ini pula terdapat sumur tua yang jadi tempat menimbun jenazah para pahlawan revolusi. Pembangunan monumen ini dimulai pada 1 Oktober tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Adapun tujuan dari pembangunan monumen ini adalah sebagai pengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Halo semua, saya Rizky Kurniawan. Saat ini saya tepat di depan Sumur Maut. Sejarah Sumur Maut adalah tempat pembuangan jasad para pahlawan revolusi. Ketujuh pahlawan yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Sutoyo, Letu Andreas. Mereka ditemukan di Sumur Tua pada tanggal 4 Oktober 1965. Jasad ketujuh korban G30 SPKI tersebut baru ditemukan 3 hari setelah aksi penculikan dan pembunuhan dilancarkan oleh pasukan Cakrabirawa, pimpinan Letkol Untung. Penemuan sumur tua tempat pembuangan para korban bermula pada tanggal 3 Oktober 1965. Kala itu ada informasi bahwa para jenderal dibawa ke desa Lubang Buaya. Kala itu seorang polisi bernama Sukitman ditemukan. Ia sempat diculik saat patroli dekat rumah D.I. Panjaitan. Saat peristiwa G30 SPKI terjadi, diculik dengan kondisi mata ditutup. Sukitman rupanya dibawa ke tempat yang dimana para jenderal ditawan.
Sukitman ditawan dalam sebuah ruangan, namun berbeda dengan 7 korban lainnya karena dianggap bukanlah target utama penculikan. Meski begitu, Sukitman sempat melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Sukitman dipaksa untuk melihat sebuah peristiwa yang sangat sadis. Rupanya ia melihat peristiwa tawanan dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua secara bergantian. Para tawanan yang merupakan jenderal itu dilempar ke dalam sumur. Pasukan PKI juga memberikan rentetan tembakan ke dalam sumur untuk memastikan mereka semuanya tewas. Terima kasih. Hai, saya Desi Natalia. Saat ini saya berada di Monumen Pancasila Sakti. Yuk, ikuti perjalanan saya ke Serambi Penyiksaan atau Rumah Penyiksaan. Let's go. Hai, saya Desi Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Serambi Penyiksaan atau Rumah Penyiksaan. Dengerin ya. Serambi Penyiksaan atau Rumah Penyiksaan, tempat di mana para pahlawan revolusi disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme Indonesia. Mereka disiksa dan akhirnya dibunuh. Dahulu tempat ini merupakan sekolah rakyat, sekarang dikenal ada ASD. Dialih fungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam pahlawan revolusi. Di dalam Serambi Penyiksaan atau Rumah Penyiksaan terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Mereka adalah Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pir A. Tendean. Terima kasih untuk mendengarkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Hai, saya Desi. Saya sedang berada di Museum Pengkhianatan PKI. Ikuti saya yuk. Ini adalah diorama yang pertama yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah, di mana kelompok komunis bawah tanah menyusupi kelompok ormas pemuda seperti API dan AMRI. Diorama yang kedua menceritakan tentang aksi teror gerombolan Cemamat, di mana membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang merebut pemerintahan Karesidenan Banten. Diorama ketiga merupakan aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan, di mana melakukan pembunuhan termasuk membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata di Mauk. Diorama keempat menceritakan tentang pemberontakan di Cirebon pada 9 Februari 1946. Diorama kelima ini menceritakan revolusi sosial yang terjadi di Langkat pada 9 Maret 1946, di mana istana diduduki massa PKI, beberapa keluarga sultan dibunuh. Pemogokan buruh Sabupri di Delanggu 23 Juni 1948, di mana buruh meminta kenaikan upah. Diorama Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948, ketika berlangsung Pasar Malam Sriwaden pada 19 Agustus dalam rangka peringatan kemerdekaan RI, PKI membakar ruangan pameran jawatan pertambangan guna mengalihkan perhatian TNI agar gerakan pemberontakan PKI di Madiun bisa berjalan lancar. Diorama ini menceritakan pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, di mana PKI melancarkan kampanye politik menyerang pemerintah. Diorama ke-9 ini menceritakan tentang pembunuhan di Kawadenan Ngawen, Blora 20 September 1948. Markas Kepolisian Distrik Ngawen diserang pasukan PKI dan menahan 31 anggota polisi. Diorama ke-10 ini menceritakan tentang pembebasan Gorang-Goreng, di mana Batalion Sambas yang sedang bergerak untuk membebaskan kota Madiun tiba di Gorang-Goreng. Mereka berhasil mematahkan perlawanan pasukan PKI. Diorama ke-11 ini menceritakan tentang penghancuran PKI di Soko. Akhirnya kubu pertahanan PKI di desa Soko itu diserbu pasukan TNI dari 2 arah. Diorama ke-12 ini menceritakan tentang pembantaian di Dungu 1 Oktober 1948. Pembantaian dilakukan di sebuah rumah milik penduduk. Diorama selanjutnya, Muso tertembak mati 31 Oktober 1948, di mana TNI menguasai Dungus yang dijadikan PKI sebagai basis markas. Diorama ke-14 ini menceritakan tentang pembunuhan massal di Tirtomoyo 4 Oktober.
Diorama selanjutnya di sini menceritakan tentang penangkapan Amir Syarifuddin 29 November 1948 setelah berpisah dari musuh. Diorama ke-16 menceritakan tentang serangan gerombolan PKI di markas kepolisian Tanjung Priuk. Diorama ke-17 ini menceritakan peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953. Halo semua, saya Novia. Saya sekarang berada di Paseban, yang dimana isinya terdapat relik pakaian bekas darah 7 pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh di Lubang Buaya. Kemudian ini di dalam koridor bekas darah. Oke, banyak sekali orang pengunjung. Pertama, ini adalah barang-barang Brigadir Jenderal Sutoyo yang dimana saat diangkat beliau menggunakan kimono batik. Kemudian di sini kita melihat topi dan celana Brigadir Jenderal Panjaitan yang dimana topinya bolong karena proyektil peluru. Selanjutnya terdapat barang-barang Mayor Jenderal Supratman. Cukup banyak sekali. Dan ini baju terakhir yang dikenakan saat terbunuhnya. Selanjutnya ada beberapa barang dan celana milik Mayor Jenderal MT Haryono. Oke. Selanjutnya kita melihat barang milik Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian Kolonel Katamso dan Sugiono sebagai pahlawan revolusi Korem dan keasriannya. Kemudian terdapat sepeda ontel sebagai saksi bisu. Kemudian Brigadir Pol KS Tubun dan barang-barangnya, barang pribadi Letu PA Tendean, dan yang terakhir barang Letu PA Tendean. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya di sini ada diorama penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Dan yang berikutnya ada diorama penculikan Brigjen DI Panjaitan yang terjadi di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M, lebih tepatnya ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada saat itu, pasukan penculik mengepung rumah Brigjen DI Panjaitan. Kemudian mereka melompati pagar halaman sebelah kiri, berjalan cepat menuju ke paviliun, dan membuka pintunya secara paksa dengan tembakan. Selanjutnya, di sini ada diorama tentang penculikan Letu PA Tendean pada tanggal 1 Oktober 1965. Selanjutnya, di sini ada diorama penculikan polisi tingkat 1 Karel Saswit Tubun yang sedang bertugas jaga dan bersenjata. Dan yang terakhir, kita bisa lihat bersama, di sini ada diorama yang cukup besar yang kita juga bisa lihat dengan sangat jelas. Di sini ada diorama tentang penculikan Irma Nasution. Terima kasih dari teman saya sedang berada di Museum Pancasila Sakti. Tepat di belakang saya ada diorama rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Dan tepat di samping saya ini ada diorama latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya, serta diorama jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut, dan diorama pengamanan Latuna Halim Perdana Kusuma. Dan ada diorama pengangkatan jenazah dari sumur maut, serta diorama upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata, Jakarta. Dan selanjutnya, tepat di samping saya ini ada diorama yang sangat jelas, yaitu diorama penculikan Jenderal A.H. Nasution.
Selanjutnya ini diorama penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dan di samping saya ini ada diorama penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Dan yang terakhir, diorama penculikan Mayor Jenderal MT Harjono. Selanjutnya masih banyak diorama-diorama yang terdapat di Museum Pengkhianatan PKI, di mana diorama-diorama tersebut menggambarkan betapa kejamnya komunis melakukan aksi pemberontakannya di Indonesia, sehingga menimbulkan banyak sekali kekacauan dan juga banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, dari mulai para jenderal, kepolisian, bahkan rakyat sipil, dan juga para tokoh agama. Mereka semua menjadi sasaran kekejaman para pemberontakan komunis di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.